Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berkah ini kita kembali ingin belajar menumbuhkan yang pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah zahir batin sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan kepada kalian rahmatnya, anugerahnya, baik yang bersifat zahir, tampak secara zahir, maupun nikmat secara batin. Apa nikmat zahir yang Allah berikan? Allah berikan kesehatan jasmani. Maka kesehatan adalah merupakan anugerah Allah. Orang terkadang baru merasakan bahwa sehat adalah anugerah dari Allah ketika nikmat sehat Allah cabut dari dirinya. Kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, hidup dengan wajar, hidup dengan aman tanpa ada gangguan. Terkadang kita merasa hal ini adalah wajar dan biasa-biasa saja. Padahal kalau kita merenung bahwa nikmat aman, nyaman, tentram tanpa ada gangguan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hidup di bawah ketertindasan, mereka tidak bisa menikmati kenyamanan, kemerdekaan, kebebasan, mereka tidak bisa hidup layak dan semestinya. Barulah kita merasakan bahwa keberadaan kita saat ini hidup dengan nyaman, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menekan, tanpa ada yang menindas. Maka ini pun adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Semoga nikmat aman ini selalu Allah anugerahkan untuk kita. Di samping kita selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang pandai untuk berterima kasih, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Di samping itu kita juga bersyukur atas nikmat batin, atas nikmat iman, atas akidah yang benar, atas ma'rifat, ilmu, keberkahan hidup yang merupakan nikmat batin yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah sampaikan nikmat tersebut melalui perantara kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau tanpa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak akan pernah menikmati iman, tidak pernah mengenal Islam kalau bukan tanpa pengorbanan dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah, maka tentu dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk menambah dan meningkatkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mensyukuri nikmat iman yang Allah anugerahkan, nikmat Islam, nikmat mengenal hakikat hidup dan tujuan hidup, tentu kita juga harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada perantara nikmat itu sendiri. Kalau kita bisa mengenal Allah adalah karena perjuangan Rasulullah, maka berterima kasih kepada Rasulullah adalah wujud rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan kalau mencintai Allah pun tidak akan benar cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa melalui kecintaan kita kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang berkah ini kita ingin belajar bagaimana senantiasa untuk selalu meningkatkan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah, dan kemudian mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah yang menjadi wasilah kita bisa mengenal Allah, kita bisa menikmati indahnya Islam, hidup di bawah aturan dan syariat Islam. Maka Rasulullah telah memberikan tauladan, dan memang Allah menyebutkan bahwa Rasulullah itu adalah uswah, adalah tauladan yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, dan harus kita imani, serta kita taati dan kita patuhi syariat dan agama yang beliau bawakan. Maka kecintaan kepada Nabi SAW ternyata tidak hanya sekedar menjadikan seorang hamba menjadi semakin taat dan patuh kepada perintah Allah, tetapi ternyata kekuatan cinta juga mampu membentengi seorang hamba untuk melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah yang terjadi yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah yang diriwayatkan masih usia sangat muda, usia kisaran 14 atau 15 tahun, masih sangat muda sekali. Tetapi ternyata di dalam hatinya telah terdapat kecintaan yang begitu luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Tha'labah seolah-olah tidak mau jauh dari Nabi. Tha'labah ingin setiap saat bisa melihat dan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tha'labah senang kalau Rasulullah memberikan amanah, memberikan perintah, memberikan kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan istimewanya apabila Rasulullah memerintahkan Tha'labah melakukan suatu hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Tha'labah akan berjalan dengan cepat, dengan gembira, dengan ceria, dengan senang. Maka Rasulullah pun senang dengan Tha'labah bin Abdurrahman ini. Diriwayatkan suatu ketika Tha'labah menjalankan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Tha'labah seperti biasanya beliau berjalan cepat. Dan kalau ditanya, wahai Tha'labah, kenapa engkau ketika diperintah Rasulullah selalu jalan cepat? Maka Tha'labah menjawab, karena aku ingin cepat-cepat kembali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika Tha'labah sedang menjalankan tugas melewati gang-gang kota Madinah, maka tanpa disengaja ternyata melewati sebuah rumah. Dan ketika Tha'labah lewat, kebetulan pintu rumahnya terbuka. Dan ketika Tha'labah melihat ke dalam rumah, ternyata tabir penutup yang ada di dalam rumah pun tersingkap. Sehingga tanpa disengaja Tha'labah melihat seorang perempuan yang berada di balik tabir dan tirai tersebut. Maka ketika Tha'labah melihat hal itu, maka langsung hadir ketakutan yang luar biasa. Dia menyangka dan mengira bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia takut untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia khawatir kalau kemudian sesuatu yang terlarang yang telah terlihat oleh matanya ini, kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang telah dia lihat. Maka Tha'labah tidak berani untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tha'labah begitu takut untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kebiasaan daripada Tha'labah tidak bisa jauh dan tidak bisa
tidak melihat Nabi dalam waktu yang lama. Tetapi karena melakukan satu kesalahan, dan bahkan kesalahan itu sendiri pun tidak disengaja, tanpa ada kesengajaan, hanya terlihat dan kebetulan tersingkap tirai, maka terlihatlah seorang perempuan yang tidak sedang menutup auratnya. Maka ketika itu Sa'labah ketakutan, dan saking takutnya Sa'labah tidak berani pulang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sa'labah pun tidak berani pulang ke rumah orang tuanya, karena dia akan mengira kalau aku pulang pasti Rasulullah akan mencariku ke rumahku. Maka kemudian Sa'labah menghilang, pergi menjauh dari kota Madinah. Dan Nabi pun kehilangan dan bertanya kepada para sahabat, kemana Sa'labah bin Abdurrahman? Maka para sahabat pun mencari dan mencari, dan ternyata sahabat tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi memerintahkan kepada Umar dan Salman Al-Farisi untuk menjemput Sa'labah di antara dua bukit yang jauh dari kota Madinah. Maka kemudian singkat cerita, Umar dan Salman pergilah menuju tempat yang telah diisyaratkan, yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesampai di sana, Umar hanya melihat ada gerakan-gerakan seperti ada hewan-hewan ternak yang sedang makan. Maka kemudian semakin mendekat dan mendekat, dan ternyata setelah sampai di sana hanya ditemukan seorang yang sedang bergembala. Dan ketika ditanya, wahai bapak yang mengembala, apakah bapak melihat Sa'labah bin Abdurrahman datang ke sini? Kemudian sang bapak bertanya, apa ciri-ciri anak yang engkau cari? Bahwa orangnya ceria dan senang senyum, dan orangnya berjalan dengan cepat. Maka bapak pun menjelaskan, saya tidak pernah melihat, melainkan hanya pernah ada seorang anak, tetapi tidak seperti yang saudara sebutkan ciri-cirinya. Orangnya sedih, berduka cita, dan di raut wajahnya terlihat ketakutan yang luar biasa. Maka Umar pun berfirasat, mungkin inilah Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian apa yang terjadi? Dan Umar pun bertanya, di mana tempat anak muda tersebut wahai bapak? Dia bertempat di atas bukit tersebut. Maka ketika itu Umar langsung ingin menjemput Sa'labah ke ujung bukit, ke atas bukit yang disebutkan oleh sang bapak yang mengembalakan hewan ternaknya. Maka ketika itu dilarang dan dicegah oleh sang pengembala. Kalau engkau datang ke sana, pasti dia akan ketakutan dan lari dan akan menjauh darimu. Terus bagaimana untuk bisa mendatangi Sa'labah? Sa'labah punya kebiasaan, setiap sore dia akan turun dari bukit dan mendatangiku sebelum aku pulang membawa hewan ternakku, dan kemudian aku akan memberikan secangkir susu, dan itulah yang dia minum, dan itulah sebagai pelengkap kebutuhannya. Maka kemudian kalau engkau memang ingin mendapatinya, silahkan engkau bersembunyi di balik batu tersebut. Ketika dia datang nanti, silahkan engkau datangi. Maka seperti yang disebutkan bahwa ternyata di waktu sore Sa'labah turun dan kemudian mendatangi bapak pengembala, dan sang bapak memberikan secangkir susu dan kemudian dia minum. Ketika itu keluarlah Umar dengan Salman Al-Farisi dan memanggil, wahai Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika itu langsung Sa'labah kaget dan ketakutan, dan ternyata yang datang adalah Umar dan Salman. Maka ketika itu Sa'labah dibawa pulang, tetapi Sa'labah tidak mau dan masih menyimpan rasa takut yang begitu dahsyat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dipaksa oleh Umar dan Salman dibawa pulang. Karena memang telah berhari-hari menjauh, tidak makan, tidak minum, melainkan hanya air susu yang dikasih oleh bapak pengembala tersebut. Di tengah perjalanan Sa'labah jatuh sakit. Karena Sa'labah sakit, maka Umar dan Salman Al-Farisi tidak langsung membawa Sa'labah kepada Nabi SAW, tetapi malah mengantarkan Sa'labah ke rumah orang tuanya. Dan sesampai di rumah orang tuanya, maka disampaikan, wahai ibu, ini anakmu Sa'labah telah berhari-hari tidak pulang, sekarang dia sakit. Dan kemudian Umar mendatangi Rasulullah dan menyampaikan bahwa Sa'labah telah ditemukan. Maka Rasulullah bertanya, mana Sa'labah wahai Umar? Sa'labah sakit ya Rasulullah, dan kami telah mengantarkan dia ke rumah orang tuanya.
apakah perlu kemudian kami jemput Sa'labah untuk kami bawa ke hadapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menjawab, tidak usah, saya yang akan datang ke tempat Sa'labah. Maka singkat cerita, Sa'labah datang, Rasulullah datang menemui Sa'labah dalam keadaan sakit. Dan ketika Sa'labah tahu bahwa Rasulullah datang, dia pun tidak mau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, apa gerangan yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi wahai Sa'labah? Apa yang telah engkau lakukan? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa terjadi semacam ini? Maka Rasulullah mengangkat, karena Sa'labah menutupi wajahnya ke arah bumi, maka Rasulullah mengangkat kepala Sa'labah dan menempatkannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah hal yang sangat dirindukan oleh Sa'labah. Tetapi ternyata Sa'labah tidak rela, tidak kuat, dan merasa tidak layak. Dan ketika Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah menarik kepalanya dan turun dari paha Nabi. Dan kemudian Nabi mengangkat kembali, dan Sa'labah pun kembali turun. Kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai Sa'labah? Maka Sa'labah bercerita dengan derayan air mata, wahai Rasulullah, tidak layak kepala yang kotor ini untuk diletakkan di atas pahamu yang mulia, wahai junjungan. Apa yang telah engkau lakukan wahai Sa'labah? Maka kemudian Sa'labah menceritakan bahwa mata ini telah melihat sesuatu yang haram. Mata yang ada di kepala ini telah melihat sesuatu yang engkau tidak ridhoi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku takut, dan aku sangat takut kalau kemudian mata ini tidak bisa melihatmu dan menatapmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bertanya, apa yang engkau inginkan sekarang wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, saya bermohon kepada Allah, saya sangat menyesal dengan kesalahan ini dan dosa ini. Saya ingin diampuni dan diterima taubat, dan kesalahan ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa permintaanmu yang kedua? Sa'labah menyampaikan, wahai Rasulullah, aku ingin bersamamu ya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Mendengar dua permintaan Sa'labah, maka kemudian Nabi menyampaikan, wahai Sa'labah, permintaanmu kedua-duanya telah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dosamu telah diampuni, dan kelak engkau akan bersamaku di dunia dan nanti di akhirat, dan di dalam surga pun akan bersamaku. Maka bahagialah hati Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah itu Sa'labah bercerita, ya Rasulullah, aku merasakan seperti ada semut yang berjalan di tubuhku, seperti ada semut di kulitku ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah faham bahwa, wahai Sa'labah, bahwa ajalmu telah datang, bahwa ajalmu telah dekat. Maka bacalah kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, dan Sa'labah pun mengikuti bacaan kalimat la ilaha illallah yang telah ditalkinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian ternyata memang apa yang disampaikan Nabi bahwa ajal Sa'labah telah dekat. Maka tak lama setelah Nabi mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, Sa'labah pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan setelah Sa'labah meninggal, maka langsung Rasulullah yang ikut memandikannya dan ikut menyolatkannya, mengkafankan, bahkan mengantarkan sampai ke kuburannya. Dan ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Rasulullah membawa jenazah Sa'labah untuk dimakamkan, maka ketika itu Rasulullah membawa, berjalan dengan ujung jarinya, ujung jari kakinya, seperti Rasulullah berjalan di tempat yang berdesak-desakan, di tempat yang sempit. Sahabat melihat keadaan Nabi itu pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kenapa engkau berjalan seperti orang yang sedang kesempitan, sedangkan tempat ini luas, tempat ini lapang? Kenapa engkau seperti orang yang berdesak-desakan? Maka Nabi menjawab, wahai sahabat, ketahuilah bahwa saat ini pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman telah didatangi dan telah dikunjungi oleh para malaikat-malaikat, dan tempat ini penuh oleh para malaikat. Tetapi kalian tidak bisa melihatnya, sedangkan aku bisa melihatnya. Maka inilah kemuliaan bagi Sa'labah bin Abdurrahman,
orang yang di dalam hatinya menyimpan kerinduan dan kecintaan yang luar biasa. Dan kecintaan itu menjadikan dirinya tidak mampu untuk melakukan satu kesalahan. Walaupun pernah tergelincir melakukan satu kesalahan, itu pun tidak disengajanya. Dan dia merasa ketakutan kalau kemudian anggota badan yang melihat sesuatu yang haram nanti menjadi penghalang bagi dia untuk menatap dan untuk bersama Nabi SAW. Maka inilah pelajaran bagi kita, bahwa kalau para sahabat begitu hebat kecintaannya, begitu hebat mereka menjaga dirinya dari perbuatan yang Allah murkai, karena mereka takut jika tangan ini menyentuh yang haram, melakukan yang haram, maka dia takut kemudian tangannya diharamkan untuk bersafahah, bersalaman dengan Nabi SAW. Kalau matanya melihat yang haram, mereka takut kalau kemudian mata ini diharamkan melihat wajah Nabi SAW. Kalau kaki ini melangkah ke jalan yang haram, mereka takut kalau kaki ini diharamkan untuk melangkah menjumpai dan mendatangi Nabi SAW. Maka ini kalau orang yang benar kecintaannya, maka akan terbentengi dirinya, sebagaimana kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Dia terjaga dari melakukan perbuatan maksiat karena besar kecintaannya kepada Nabi SAW. Semoga di hari yang berkah ini semakin kita tumbuh suburkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi memberikan berita gembira, almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabata, almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, bahwa seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Semoga Allah memberkahi dan memberikan taufik dan bimbingan agar kita senantiasa hidup di bawah ajaran dan sunnah Nabi SAW, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW, bukan cinta yang hanya terucap oleh lisan, tetapi cinta yang bermuara dari hati, sehingga kita Allah layakkan kelak untuk berkumpul dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.